bank juga banyak yang dihack. Jadi kalau teman-teman tanya apa fungsinya kripto ini, ya security gitu yang pertama. Cuman ada yang bilang mungkin, oh gimana kalau kuantum nanti kripto hilang semua. Kalau kuantum terjadi ya semuanya hilang semua, bukan kripto. Karena gue pernah bahas bro waktu itu di podcast sama Pak Toto ya. Beliau bilang dengan jelas, gak usah takut kuantum Timothy. Karena kalau kuantum dibikin buat pecahin Bitcoin, bank sentral udah hilang semua gitu. Jadi gak perlu takut itu dunia udah hancur gitu kalau itu terjadi. Dan Bitcoin itu yang terakhir gitu, bisa di crack. Karena itu kan butuh pakai Shor's algorithm gitu buat. Ini kalau kita lihat ya data dari Delphi Digital, gak cuman Bitcoin yang meledak ya. Centralized Exchange, DeFi Protocol, Layer 1 Blockchain, hardware wallet, ya bahkan multisig itu juga akan meledak ya. Jadi kita nggak ngomong bukan threat-nya di Bitcoin doang yang bisa kita ini. Karena ya ini tadi ya seperti yang diomong Bro Tim juga ya. Ada yang namanya Shor algorithm. Karena kan sekarang kan keamanan cryptocurrency itu memang tentang ya seberapa sulit menebak ya private key-nya. Yang mana itu dengan Shor algorithm bisa dipecahkan yang dulu ya miliaran tahun sekarang bisa hanya beberapa jam. Karena kan Shor algorithm tuh ini ya algoritma pemangkatan tanpa habis ya. Jadi dia bisa dalam hitungan jam. Plus banyak yang ngomong juga ya tentang seberapa bahaya ya dari Quant. Karena banyak orang yang ngomong ya sekarang kalau misalkan Michael Saylor ini pegang 3%. Itu mereka udah nganggep Bitcoin itu sangat tersentral. Padahal faktanya itu ada 3 elemen besar ya dari Bitcoin ya. Yaitu adalah miner, ya node runner, dan juga para developernya. Itu 3 yang megang Bitcoin lebih banyak dari Saylor. Cuman yang di luar Saylor terus yang kena. Ya. Mining pool kan juga di Cina yang lebih besar. Benar, lebih besar. Dan kalau kita ngomongin di tahun 2017 kan juga ada ini juga ya, block size war. Di mana akhirnya pecah kan ya. Ada yang Bitcoin yang kita kenal sekarang, satu lagi Bitcoin Cash yang mana dia mau block size-nya itu lebih gede ya. 10 megabyte lebih. Ya. Menurut gue yang punya paling banyak Bitcoin itu bukan Saylor, tapi 2 orang yang mungkin dari Cina ya. Satu itu yang bikin Bitmain, sama satu lagi tuh yang bikin end pool-nya, yang mining pool-nya. Saylor cuman difitnah terus. Iya, jadi kalau Saylor tuh biasa kena batunya karena mungkin dia paling aktif, paling aktif di media. Lah ya, Betul. Cuman kan bahas Saylor mungkin dia kemarin keliling bro ya, dia keliling ke negara-negara yang punya sovereign wealth fund yang besar, yaitu Kuwait, Abu Dhabi. Nyales dia. Dia nyales di Timur Tengah nih, nyales Bitcoin gitu. Nah itu menurut lu tanggapan lu apa? Karena kan Abu Dhabi udah mulai nambah nih posisinya. Fantastisnya ternyata Harvard juga ikutan loh. Harvard nggak di sales tapi dia beli 20% gitu. Ini mungkin ntar tanggal 17 saya tanya dulu ya. Karena saya tanggal 17 kan ke Arab ya. Iya. Nah ini keliling-keliling dulu ya. Fotonya Saylor nih ya, di Abu Dhabi dia. Iya makanya Saylor ini kayaknya aktif banget gitu. Di depan, foto di depan masjid ya. Karena ini emang kayaknya kepepet lah ya. Udah di tahap dia, karena sekarang cost basisnya dia kan di 74.000 itu sebelum dia yang beli berapa 2 minggu yang lalu. MNAV udah berapa sekarang? Entry-nya average price-nya dia 74, tapi setelah dia borong 800 juta kan jadi 80-an ribu ya harusnya. Sekarang ya. Jadi itu pun juga support yang besar ya teman-teman. Jadi Saylor ini udah sedikit lagi diambangin lah ya. Kalau menurut tuh tapi tanggapan lo apa terhadap kita misalnya lihat di sini ya. Jadi di mana banyak sekali fund-fund besar bro yang nambah posisinya malah di IBIT di 89.000 ini. Kalau kita tuh Emirates Abu Dhabi fund tuh posisinya dia nambah terus. Cuman yang paling menarik ini berarti setelah Saylor ke sana nih ya. Iya, Saylor ke sana